Baiklah, setelah penyampaian materi sebelumnya, di sini kita akan membahas di SPSS tentang regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Nah, yang pertama kita akan membahas sebuah kasus, tetapi sebelumnya di sini saya sudah menyiapkan beberapa data yang ada variabel pengunjung dan berbelanja, yang mana kasusnya ialah merupakan hasil pengamatan mengenai banyak orang yang datang dan banyaknya orang yang berbelanja di sebuah toko selama 30 hari. Nah, di sini ada variabel pengunjung dan yang berbelanja. Nah, yang pertama kita akan menggunakan regresi linier sederhana untuk mengetahui apakah ada hubungan antara variabel pengunjung dan berbelanja. Kita akan menggunakan menu analyze, kemudian regresi, kemudian linear. Nah, di sini ada 3 variabel tadi. Yang pertama, variabel berbelanja kita masukkan ke dependent. Kemudian pengunjung kita masukkan ke independent, dan tanggal kita masukkan ke cash label, dan metodenya kita klik saja tetap enter. Nah, di sini kita klik menu option. Kita menggunakan standar probability-nya yaitu 0,05. Nah, kita mengchecklist include constant in equation, dan missing value-nya tetap exclude case list-wise. Kemudian klik continue. Selanjutnya kita klik menu plots. Nah, di sini RESIB kita masukkan ke dalam variabel Y. Kemudian ini kita masukkan ke dalam variabel X. Kemudian kita klik next. Kemudian yang tadi ZPRED itu kita masukkan ke dalam variabel Y. Kemudian dependent kita masukkan ke variabel X. Dan standard residual plots-nya kita checklist normal probability plots. Klik continue. Kemudian menu statistik. Pada regression coefficient-nya tetap yang sudah terchecklist yaitu estimates, model fit, dan residuals-nya kita pilih case wise, diagnosisnya yaitu all case. Kemudian klik continue dan klik OK. Maka akan keluar output sebagai berikut. Nah, di sini ada beberapa tabel, yaitu tabel pertama ada variabel entered atau remove, yaitu merupakan variabel penelitian. Pada tabel ini kita dapat melihat yang mana variabel bebas dan mana variabel terikat. Kemudian pada tabel kedua yaitu ada tabel model summary, yaitu ringkasan model. Ada tabel ketiga yaitu tabel ANOVA, yang mana pada tabel ini kita dapat menentukan atau kita akan menentukan taraf signifikansinya atau intensitas dari regresi tadi. Dan yang tabel keempat ada coefficient, dan selanjutnya ada tabel case wise diagnosis. Nah, dari kasus yang pertama tadi kita akan mencari apakah ada hubungan dari variabel yang kita analisis, yaitu variabel banyaknya pengunjung dan banyaknya yang berbelanja. Nah, untuk mencari apakah ada hubungan antara kedua variabel tersebut, kita akan menggunakan tabel coefficient.
dengan melihat nilai signifikansinya. Dapat kita lihat bahwa nilai signifikansinya 0,01 dan 0,00. Yang mana setelah kita ketahui pada dasar pengambilan keputusan analisis regresi bahwa apabila nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka ada hubungan antara variabel tersebut. Nah, di sini nilai signifikansinya itu 0,01. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa dari kasus tadi, dari variabel banyak pengunjung dan banyak yang berbelanja itu memiliki hubungan antara kedua variabelnya. Nah, di sini selanjutnya kita akan menyelesaikan kasus kedua, yang mana kita akan menyatakan apakah ada hubungan antara variabel umur, tinggi, dan berat badan menggunakan regresi linear berganda. Nah, di sini dengan menu yang sama kita akan mengklik menu Analyze, kemudian regresi, kemudian linear, dan pada variabel berat kita masukkan ke dependen, variabel umur dan tinggi kita masukkan ke independen. Dan metodenya kita tetap pilih enter, kemudian pada menu option entry-nya tetap 0,05, kemudian missing value-nya tetap exclude case listwise, kemudian klik continue. Kemudian kita klik OK. Maka akan keluar outputnya sebagai berikut. Sama seperti linear sederhana tadi, ada beberapa tabel, yaitu ada variabel penelitian, model summary, ANOVA, coefficient, dan case-wise diagnosisnya. Nah, di sini untuk menentukan apakah ada hubungan antara ketiga variabel tersebut, dengan cara yang sama kita akan melihat nilai signifikansinya pada tabel coefficient. Nah, di sini ada variabel umur yang mana nilai signifikansinya itu 0,001 dan variabel tinggi nilai signifikansinya ada 0,046. Nah, seperti yang kita ketahui dalam dasar pengambilan keputusan bahwa jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka variabel-variabel tersebut memiliki hubungan. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari ketiga variabel tersebut memiliki hubungan satu sama lain.